Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Amin. Oh ya, gimana nih puasanya hari ini? Tetap lancar kan? Alhamdulillah kita udah masuk puasa hari ketiga ya teman-teman. Semoga di hari ketiga ini kita tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Amin. Nah, share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Ini kegiatan aku menjelang buka puasa ya teman-teman. Aku berkegiatan di dapur aku. Ini aku lagi sediain bumbu buat sayur ya teman-teman. Nah, ini aku kupas-kupasin bawang putihnya dulu ya teman-teman. Kalau untuk bawang merah udah ada yang terkupas ya teman-teman. Jadi aku tinggal ambilin sesuai kebutuhan yang aku perlukan gitu. Nah, itu juga kulit bawang sengaja aku simpan buat bahan membuat pestisida alami gitu teman-teman. Jadi aku suka ngumpulin kulit bawang biar nanti bisa diolah menjadi pestisida alami. Lumayan kan, bisa disemprot-semprot ke tanaman kita. Nah, ini lanjut aku tumbuk-tumbuk bumbunya ya teman-teman. Kali ini nggak aku cuper atau nggak aku blender, tapi aku cuma tumbuk seperti ini karena menurut aku kalau ditumbuk seperti ini bumbunya itu lebih enak ya kalau untuk menumis sayur. Kadang kalau mager aku juga cuman iris-irisin bumbunya, tapi kali ini aku mau buat tumis sayur daun ubi, tumis kering gitu, jadi lebih enak kalau ditumbuk. Nah, ini langsung aja ya aku eksekusi sayur daun ubinya, aku oseng-oseng seperti ini ya teman-teman. Kebetulan hari ini lagi pengen makan sayur tumis daun ubi ya teman-teman, yang ditumis kering seperti ini. Itu sepertinya enak banget dipakai berbuka puasa. Nah, ini aku skip aja ya karena bisa lama nanti. Oke teman-teman, ini aku ada grill pan baru yang dibeliin sama Pak Su. Hari ini itu aku rencana mau panggang ayam ya teman-teman. Dan aku mau pakai grill pan lipat seperti ini. Menurutku ini bagus sih, lumayan bagus lah, karena nggak mahal gitu, nggak terlalu tipis juga. Ini tuh anti lengket juga, dan gagangnya bisa dilepas ya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau cuci, terus kita nggak mau gagangnya itu ikut kesiram karena gagangnya itu terbuat dari besi dan kayu ya. Kalau kayunya kita nggak mau kena basah, bisa dilepas, terus bisa kita cuci deh grill pan-nya. Oke teman-teman, ini karena masih baru aku mau cuci dulu sebelum dipakai. Singkat aja, ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Aku mau langsung masak. Nah, ini aku juga udah buat bumbu olesnya ya teman-teman, dari saus tiram, terus irisan bawang putih, dan aku olesnya pakai batang serai ya teman-teman biar wangi gitu. Nah, aku tambahin minyak sedikit biar lebih aman gitu ya teman-teman. Sengaja aku tambahin minyak sedikit biar ayam bakarnya ada kriuk-kriuknya sedikit, karena aku suka kalau ayam bakar itu agak kriuk-kriuk. Nah, ini aku tambahin bumbu olesnya biar bumbunya makin meresap ya teman-teman. Sayangnya aku kehabisan kecap ya, kecap manis, jadi nggak aku tambahin kecap manis. Kalau ayam bakar kan biasanya pakai kecap ya teman-teman, tapi karena aku kehabisan makanya aku nggak pakai, aku cuma pakai bumbu saus tiram aja. Nah teman-teman, hari ini lagi pada masak apa buat menu berbuka puasanya? Boleh dong share di kolom komentar. Siapa tahu besok-besok aku juga bisa ikut bebikinan seperti yang teman-teman bikin. Oh iya, kalau ada yang nanyain kenapa sih aku tuh kalau masak suka sedikit-sedikit. Nah iya teman-teman, karena Pak Su itu selalu pulang jam 10 malam ya teman-teman. Jadi menu yang aku masak ini cukup untuk aku dan anak-anak aja.
Kalau untuk bakso nanti aku masakin lagi pas dia ada di rumah ya teman-teman, biar masakannya itu lebih hangat, lebih fresh gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, aku itu masak secukupnya aja buat aku dan anak-anak. Nah itu tadi bekas penggorengan ayamnya aku lanjut panggang tahu dan tempe ya teman-teman yang udah aku marinasi. Nah ini aku mau atur-aturin tomat aku. Alhamdulillah hari ini ada tetangga yang datang bawa tomat ya teman-teman. Lumayan bisa buat 2 hari ke depan. Nah ini tomatnya lumayan besar-besar ya teman-teman. Nah ini sudah aku masukin ke food containernya. Aku mau masukin ke dalam kulkas. Kalau tomat yang lama udah mau aku olah ya teman-teman. Yang baru ini aku simpan aja buat besok dan besok lusanya lagi. Nah lanjut teman-teman, aku mau buat minuman segar buat buka puasa ya teman-teman. Sambil aku perhatiin masakan aku di kompor ya teman-teman. Ini aku mau lanjut goreng nugget buat anak-anak. Karena mereka itu request digorengin nugget ya teman-teman. Ini pekerjaan aku sambil-sambilin aja ya teman-teman, karena sudah dekat buka puasa juga, aku buru waktu. Semoga semua masakan aku bisa masak ya sebelum buka puasa, jadi aku juga bisa siap-siap menyambut buka puasanya. Sepertinya di bulan suci Ramadan ini kegiatan aku bakal banyak ya aku ambil di area dapur, karena aktivitas aku kebanyakan masak-masak ya teman-teman, buat menu buka puasa dan untuk sahur juga. Tapi kalau untuk sahur kayaknya aku nggak bisa janjiin bisa buat video gitu, karena kalau untuk sahur itu terus terang agak ribet ya teman-teman, karena benar-benar kita itu buru waktu, takut nggak terkejar gitu, nanti keburu imsak, terus masakannya baru selesai. Jadi untuk sahur mungkin aku nggak bakal buat videonya ya teman-teman. Kalau untuk masak menu buka puasa ya oke lah teman-teman, karena masih banyak waktu untuk bebikinan. Nah ini sirup markisa yang aku buat ya teman-teman. Oh ya seperti inilah keadaan dapur panggung aku ya teman-teman di sore hari. Sengaja pintunya aku buka lebar ya teman-teman, biar angin leluasa masuk dan aku juga nggak gerah kalau masak di dapur. Sekali lagi aku jelasin ya teman-teman, lantai dapur aku ini terbuat dari triplex tebal gitu, jadi semisal aku gerak-gerak biasanya itu di kamera bakal goyang-goyang, karena ya gitu kalau tripodnya aku taruh di atas papan atau triplex itu bakal kena getarannya ya teman-teman. Nah ini sambal aku juga udah selesai ya teman-teman, tapi ada yang kurang, aku mau ambil kemangi dulu di belakang. Yuk ikutin aku panen kemangi tipis-tipis ya teman-teman. Nah ini aku potek-potekin aja daun kemanginya yang segar-segar aja yang aku ambilin ya bagian pucuk-pucuknya, karena di sini tuh daunnya cukup lebar-lebar ya teman-teman. Nah seperti ini. Aku mau pindah lagi ke pot yang satunya. Di sini juga ada kemangi yang aku tanam. Sebenarnya di bagian sebelah kanan sana ada ada tanah luas, di situ aku tanamin kemangi juga ya teman-teman, tapi aku nggak ke sana karena segini aja udah cukup. Nah, ini kemanginya udah aku cuci bersih dan aku mau taruh ke ayam bakarnya. Nah, aku juga mau taruh kemanginya sebagai hiasan di sambal tomat aku. Nah, seperti ini ya teman-teman, hiasan yang aku buat biar lebih cantik kelihatannya. Oke, ini habis masak tentunya aku mau beresin kompor ya. Sekalian aku lap-lapin dindingnya dari percikan minyak ya teman-teman, biar nanti nggak bergerak. Karena kalau udah bergerak itu bakalan susah ya buat ngilanginnya, mesti dikeruk-keruk gitu. Tahu kan bekas percikan minyak, bekas penggorengan itu gimana?
Biasanya, bakal jadi tebal ya teman-teman. Nah, sebelum itu terjadi, mendingan habis masak seperti ini kita, langsung beresin. Nah, di sini di lantai juga tadi ada percikan minyak ya teman-teman sedikit, jadi aku lap-lapin sekalian. Oke teman-teman, ini masakan aku udah selesai. Aku tadi ada pesan pisang ijo juga, ini aku ada pesan 10.000 teman-teman. Ini sausnya dan yang ini pisang ijonya. Lumayan murah sih untuk harga 10.000 udah dapat tiga buah pisang ijo dan satu, dapat bonus itu ada, apa ya, dadar kacang gitu. Nah, ini langsung aja mau aku pindahin tempatnya ya, ke wadah saji gitu. Ini ada sirupnya juga. Itu sirup koko pandan ya teman-teman. Biasanya sih, orang-orang pakai sirup DHT, yaitu sirup olahan dari pisang Ambon ya teman-teman. Itu enak banget dicampur dengan pisang hijau seperti ini atau di kuah palu butung gitu. Kalau orang Sulawesi, kami itu suka pakai sirup DHT ya teman-teman. Nah, di sini ada nggak orang Sulawesi yang nontonin video aku? Semoga benar ya apa yang aku omongin. Dan kalau ada salah mohon diluruskan ya teman-teman. Nah, ini untuk sausnya, saus pisang ijonya mau aku tuangin juga ke wadah sajinya ya teman-teman. Seperti ini. Tuang secukupnya aja biar nggak meluap ya. Oke, habis itu baru aku tuangin untuk sirupnya. Nah, seperti ini teman-teman. Menu buka puasa aku sederhana aja. Untuk pisang hijaunya aku mau tambahin hiasan ya teman-teman. Aku melipir ke belakang lagi mau nyariin daun pandan. Nah, ini aku ada daun pandan sedikit aja, tapi ya alhamdulillah ini cukup sih buat hiasan atau buat aroma pandan ya teman-teman buat dimasakan aku. Nah, seperti ini maksud saya untuk hiasannya teman-teman, cuman pakai sedikit aja. Daun yang sisanya aku simpan di kulkas ya teman-teman, jadi nggak mubasir. Nah, terakhir aku ada buah manggis teman-teman sebagai pencuci mulut saat selesai makan. Oke deh, segini dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Bye.